愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼。问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。师兄师姐们早上好ya. 感恩Yesi师姐 dan 感恩 Karlina师姐, 感恩pada host kita semua ya, 感恩师兄师姐们. Sebelum mulai dari intisari, kita sama-sama berdoa dulu ya師兄師姐們 dengan ketulusan ya. Kita akan limpahkan jasa-jasa kebajikan kepada saudara sedharma kita yang dalam kondisi sakit ya. Semoga mereka cepat sehat kembali. 感恩. Host mulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga manusia tersucikan, hidup dalam harmonis dan terbebas dari semua karma-karma buruk. 感恩 Amitofo. 感恩 Sangden ya, 感恩 kepada Sesong Sejemen semuanya ya. Sebelumnya Puspa ucapkan selamat kepada kita punya Sesong Sejemen yang minggu kemarin dan minggu ini yang sudah dilantik ya, dari AP ke APL ya. Semoga semuanya selalu semangat di dalam Buddha Dharma. 感恩. Silakan host. Ya, Sesong Sejemen, hari ini kita sama-sama ya sudah mendengarkan ya cerita dari Master. Ada 2 cerita ya.
Sebenarnya dua cerita ini semuanya sama ya. Kita juga selalu diingatkan akan ketidakkekekalan, akan keserakahan moda batin kita semuanya ya. Ada keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan ya. Untuk yang pertama, ceritanya adalah suami istri memohon anak. Oke, next host, Kak. Ya, session sejemen hari ini hari Senin tanggal 20 April. Intisari Master bercerita untuk pertama yaitu suami istri memohon anak. Yang pertama, kehidupan sungguh menderita. Apa penyebab penderitaan? Akumulasi ketamakan, kebencian, kebodohan, dan berbagai kerisauan yang menyebabkan penderitaan di dunia. Jika mau melenyapkan penderitaan, maka kita harus memahami penyebab penderitaan itu. Jika mau memahami penyebabnya, maka harus mencari sumbernya. Dengan begitu, barulah bisa melenyapkannya. Kangen, sebentar ya. Untuk yang kedua, permintaan sang istri sangat banyak, tetapi Buddha tetap mewujudkan harapannya. Meski permohonannya adalah memiliki 4 anak, tetapi dia hanya memiliki 1 anak. Seorang anak bisa mewujudkan 4 macam harapan. Terakhir, menjadi biksu merupakan keinginan finalnya. Jadi kita bisa memohon berapa banyak. Oke, kita akan next lagi. Kangen, host. Yang ketiga, di kisah ini sang istri memohon begitu banyak, tetapi sesungguhnya hanya satu pikiran yang benar. Jadi asalkan kita memiliki pikiran yang benar, harapan apapun bisa terwujud. Mengejar kekayaan selamanya tidak ada habisnya. Mohon beras dan padi selamanya memenuhi lubung. Apakah itu mungkin terjadi? Itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Suatu hari pasti akan ada kondisi cuaca buruk. Rasa kecewa itu akan membawa penderitaan. Menjadi pejabat akan lebih parah lagi. Jika berpikiran menyimpang, maka akan mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Untuk benar-benar membawa manfaat bagi negara dan masyarakat, haruslah mempertahankan pikiran benar agar menciptakan berkah bagi masyarakat. Session sejemen sama-sama ya, nanti kita mungkin dari session sejemen dari cerita ini nanti juga dapat sharing ya, kita lihat dari cerita ini. Mulainya penderitaan, ada hukum sebab akibat juga ya, karena kita manusia benar ya, session sejemen lah kalau dilihat dari cerita ini ya. Kita sebagai orang tua pasti loh, semuanya pasti menginginkan kita memiliki anak yang bagaimana ya, semuanya seperti yang tadi ya, kita lihat cerita ini ya, si istri ya, mau memiliki anak yang benar-benar dia dapat menjadi orang kaya, ya ada juga yang mendapatkan jabatan, semuanya ya. Yang terakhir adalah bagaimana benar-benar dia dapat melatih diri yang benar, sehingga bisa menjadi murid dari Sang Buddha. Supaya merenungkan ini loh, session statement. Kadang-kadang kita merasa mungkin dari kita sendiri bisa merasakan sendiri ya, session statement ya. Kadang-kadang sebenarnya apa sih yang akan kita bawa? Mungkin dari sharing-sharing kita 2 hari ya, mendengarkan training ini ya, pasti semuanya dapat ya. Kadang-kadang kita pikir, semua orang pasti menginginkan ya, berlebih. Pasti punya session statement, bukan enggak, tapi kita pikirkan kembali. Kelebihan yang begitu banyak yang kita sudah hasilkan, kondisinya kalau hanya hilang sedikit aja, apakah kita bisa melepas? Pasti kita akan risau, kehilangan sedikit barang aja kita, tadi saya udah taruh di sini loh, kenapa bisa hilang ya? Mulailah kita timbul kecurigaan yang tidak benar lewat pikiran, mulai lihat tingkah laku siapa, kita merasa mungkin dia yang ambil, semuanya adalah perbuatan dari kita sendiri yang sehingga akan mengakibatkan karma-karma yang tidak baik, penderitaan yang tidak baik yang muncul, sehingga kita bukan menjalin jodoh yang baik, tapi yang tidak baik ya. Session sejemen, nanti session sejemen akan sharing bersama ya. Kita lanjut cerita kedua dulu. Silakan host, Kangen. Mencari permata. Next, Kangen. Yang pertama di kisah ini,
pengusaha besar merelakan semuanya dan pergi melatih diri. Pengusaha ini menyadari bahwa ketamakan telah membawa penderitaan bagi banyak orang. Karena itu, dia ingin mencari kebenaran. 500 pengusaha itu juga berpikir, apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa kekayaan yang sesungguhnya? Mereka pun mengikuti pengusaha besar pergi melatih diri. Yang kedua, jalinan jodoh antara Buddha dan 500 Brahmana sudah terjalin dari kehidupan ke kehidupan. Dari kehidupan ke kehidupan, Buddha membimbing mereka dari ajaran luar hingga memiliki pengetahuan dan pandangan benar. Oke, kita next house, kan? Yang ketiga, dalam mendalami ajaran Buddha, kita harus menyerap Dharma ke dalam hati. Setelah menyerap Dharma ke dalam hati, kita dapat menapaki jalan yang luas dan lapang ini dengan hati yang tenang dan damai. Selain merasakan ketenangan dan kedamaian sendiri, kita juga dapat mengajak orang lain untuk menapakinya bersama. Susang Sejimen, kalau cerita kedua ini sama nggak dengan kita, Susang Sejimen? Bagaimana kita bisa berjodoh dengan guru kita yang welas asih dan bijaksana, yaitu Master Cheng Yen. Master pernah berkata, kalian sebenarnya sudah saya jalin jodoh loh. Kita nggak tahu ya dari kehidupan berapa kehidupan ya, sehingga sekali ini kita benar-benar merasakan apapun ya, hal kecil ya kita dapat ya dari Master. Mungkin kita mendengarkan dari The ITB, kita mendapatkan perenungan semuanya ya, kita langsung kita merasakan wah ini benar-benar adalah ajaran yang benar. Kita langsung bisa masuk ke pintu Dharma Suci. Mungkin Susang Sejimen juga bisa merasakan ya. Puspa merasakan sekali. Jangan kita lihat angpau kecil ya Susang Sejimen ya. Yang selalu setiap tahun Master menjalin jodoh baik dengan semuanya ya. Itu juga jalinan jodoh sekarang yang akan dibawa suatu saat pasti akan matang. Sama juga dengan Sang Buddha ya, 500 dia punya pengusaha ini bukan hanya dalam satu kehidupan, tapi di dalam beberapa kehidupan kita tidak tahu juga akhirnya jodohnya akan matang ya Susang Sejimen ya. Jadi kita jangan lihat hal yang kecil-kecil, bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Itu akan terhimpun nanti bersama-sama di satu kondisi yang terkondisi ya Susang Sejimen ya. Inilah Puspa merasakan ajaran Buddha, ajaran Master adalah sangat-sangat luar biasa. Jangan kita melihat tindakan yang kecil kita, tapi tindakan kecil yang kita lakukan bersama-sama akan membuat satu energi yang sangat luar biasa, yaitu energi yang positif. Jadi inilah kita sama-sama melatih diri, kita mendengarkan Dharma, kita pahami, dan juga harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi selalu diingatkan oleh Master ya, kehidupan ini ada hukum sebab akibatnya, hukum alam semesta. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa wah kalau balas, sebenarnya tidak usah. Kalau Puspa makin lihat ya, karena hal itu nanti secara alami akan terbentuk sendiri, akan terkondisi sendiri. Jadi hal baik dan tidak baik itu semuanya akan terkondisi sendiri. Mungkin dari Susang Sejimen semuanya juga sudah merasakan apa, dapat sharing bersama ya. Mungkin Puspa cukup di sini. Dari Susang Sejimen yang mau sharing, silakan. Kanten, kepada host juga. Silakan ada ini dengan Karlina Suci. Silakan Kanten ya. Susang Sejimen, lại Karlina Suci. Chào Sang Hảo. Ada yang lain, Susang Sejimen, yang mau sharing? Kita power switching seperti Master bilang. Genggamlah setiap kesempatan karena kita sama-sama dalam pelatihan diri. Jadi jangan takut Susang Sejimen karena kita semuanya memiliki kehidupan yang berbeda-beda, gelombang yang berbeda-beda, tapi kita dapat sharing kepada sesama saudara sedharma. Sehingga benar-benar dapat, kalau pas kita belum ketemu, kita merasakan, wah ini ternyata apa yang di-sharing saudara kita, ternyata kita sudah mendapatkannya. Ayo, bagaimana? Kalau enggak, Puspa mau minta kita punya Suci ya. Paling luar biasa. Suci Yesi, bagaimana Ci Yesi? Bisa sharing Ci Yesi?
Oke, nanti ya lagi masak sih sambil Oh, lagi oke. dengar. Oke, Cảm Kak ơn, cảm ơn, cảm ơn. Mungkin bagaimana Susyong Sujiman? Lihat dari dua cerita ini pasti semuanya dapat. Oke, Susyong Sidik, Cao Sang Hao. Selamat ya, Susyong. Cảm ơn. 早上好，不是Hawati Sejak. 早上好. Cao Sang Hao, Selamat cảm pagi ơn. semuanya. Saya hanya ingin sharing sesuatu juga gitu dari pengalaman Camp Point One ataupun camp pelatihan komite dan AP kemarin gitu loh. Jadi satu hal yang sempat menjadi bahan perenungan saya pada saat Pradaksina adalah semua orang yang baik berkumpul dengan yang baik dan jalinan jodoh itu memang harus diciptakan gitu loh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan lingkungan yang baik, ya kita harus memulainya dengan selalu mencari jodoh karma baik, bergaul, dan hidup di lingkungan yang baik. Tidak ada yang salah dengan mereka yang punya iman yang kuat, mau terjun ke masyarakat di mana menjadi penolong buat mereka yang jahat gitu ya. Tetapi harus diingat saat iman kita memang nggak kuat gitu, yang terjadi justru bisa saja sebaliknya, kita terjerumus di dalam lingkungan buruk tersebut. Jadi Susyong Seji, contohnya yang paling nyata adalah 1 tahun lebih ikut Simpasi yang saya suka cita sekali bisa berkenalan dengan berbagai relawan dari luar kota, mulai dari Aceh, Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang, ya Lampung, Dumai, terutama Tintong Sesiong gitu. Orangnya sederhana sekali, tapi dia adalah orang yang pertama kali menyapa saya di 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 Camp Point One beberapa tahun, 2 tahun, setahun yang lalu gitu. Jadi saya katakan bahwa dalam hidup kita itu kalau kita bisa bergaul dengan orang-orang yang baik, kenapa kita mesti bergaul dengan orang-orang yang tidak baik? Itu aja sharing dari saya, Sisyong Suci Kanan. Cảm ơn Susyong Sidik, Susyong Sujiman. Coba kita sama-sama renungkan. Luar biasa nggak? Karena kita masuk ke Suci, kita bisa berkenalan dengan saudara sedharma, bukan hanya yang di Indonesia, tapi seluruh dunia. Puspa merasakan ini benar-benar sesuatu yang kadang-kadang kalau kita bilang, seandainya kita tidak masuk ke pintu Suci, kita sebagai ibu rumah tangga, kita pasti di rumah aja ya. Kita bagaimana bisa berkenalan dengan begitu banyak ya saudara sedharma yang luar biasa semua. Inilah Puspa merasakan energi-energi hal yang baik ini seperti Susyong Sidik bilang. Inilah yang menghimpun kita selalu ya. Jadi kita dari pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, itu selalu ya. Puspa merasakan sangat happy ya kemarin ya dua minggu ini ya. Apalagi melihat dari kita punya relawan, AP menjadi APL. Aduh, Puspa merasa sangat kantong ya. Puspa juga mendoakan kalian semuanya ya. Semoga selalu semangat di dalam Buddha Dharma ini. Sehingga kalian akan cepat menjadi murid master yang seutuhnya. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu lagi ya. Karena kita bilang genggam waktu itu tergantung dari kita. Bisa mengatur waktu kita sebaik mungkin ya. Karena Puspa tahu, dengan kita selalu melakukan kebajikan di dalam sila, pasti apapun yang kita lakukan itu akan semuanya selalu dalam kondisi yang lancar. Karena kita tahu ya, apalagi kita satu sila sudah ada 5 pelindung dharma. Kalau 5 sila sudah ada 25. Kita lihat yang si orang kaya ini ya, yang tadi ya, si pengusaha kaya ini ya. Bagaimana dia berusaha melindungi semua orang daripada harta, Susyong Sujiman. Begitulah kita lihat pelindung dharma semuanya muncul. Merasakan, wah ini orang pengusaha ini sangat baik hatinya. Bagaimana kita melindungi dia juga. Nah inilah, kadang-kadang kita tidak dapat melihat di mana-mana ya, tapi akan terlihat kalau kondisi kita lagi benar-benar ada sesuatu yang membuat kita sedikit risau, tapi ada aja yang membantu kita. Inilah, kadang-kadang kita bilang tidak paham, tapi itu ada ya. Ini adalah kisah nyata yang benar-benar dapat kita rasakan sendiri. Mungkin dari Susyong Sujiman juga dapat merasakan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kebajikan yang kita lakukan, sebenarnya Master selalu bilang, tian-tian titi ya, Susyong Sujiman. Hal kecil kebajikan yang kita lakukan, sebenarnya nanti hasilnya siapa yang dapat? Kita sendiri juga, bukan orang lain. Nah, ini ada Susyong Angka Wijaya dulu. Oke, silakan Susyong Yohanes. Pagi. Cao Sang Hao. Ya, pertama-tama ya kangen ya semua ya kemarin saya udah siap akan berangkat ya. Oke. Oh, Lim Heri Susyong Lihari, mic-nya.
Tadi soalnya sempat info ada lewat Pekanbaru yang kayaknya Sesiong transit Lim, aja. Nggak Sesiong apa-apa. Lim, Bisa di itu Kak ya. En. Oke. Oke. Ya, kemarin ya saya dua trip camp ini saya memang memilih untuk menjadi panitia ya. Hanya pada saat hari kedua ada satu insiden yang kurang menyenangkan. Ya, memang agak sedikit riskan ya. Ya, ada satu orang terkena satu penyakit yang cukup menular ya. Makanya waktu pas hari kedua pagi-pagi pas saya datang malah disuruh pakai masker ya. Makanya saya bilang ke foto-fotonya pakai masker. Tapi biar bagaimanapun ya rejoice ya, kemarin campnya berjalan lancar ya, karena ada satu orang terkena campak ya. Ya mungkin ya memang waktu itu saya memilih menyel, apa pas itu ada urusan seperti itu ya kira-kira. Tapi saya dapat berita ternyata ada yang terkena campak, tapi ya bagaimana panitia menghandle situasi campak ya dengan beberapa protokol kesehatan yang ada, akhirnya semua lancar ya, dan saya ucapkan ya stay safe, tetap tenang. Ya memang ya namanya campak, ya kalau yang pernah kena campak dari kecil, jadi kalau kemungkinan kena lagi itu sangat kecil karena sudah imun. Tapi kalau yang belum pernah kena ya memang harus waspada. Kecuali kalau sudah divaksin baru yang kedua juga tetap minum air ya, karena masalah campak ini ya dengar-dengar itu memang lagi ada musim-musimnya. Jadi ya mungkin tetap waspada, tetap tenang, tetap tenang dan tetap tenang, karena kalau kita tenang maka imun kita bisa bekerja dengan optimal. Jangan terlalu panik dan ambil tindakan-tindakan yang menurut masing-masing ya bisa optimal, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, nah itu hanya intermezzo aja ya. Tapi saya sangat rejoice ya kemarin ya, makanya saya kaget aja. Memang saya kemarin hari kedua saya nggak ikut, tapi saya kaget loh kok tiba-tiba pakai maskernya lebih banyak. Ternyata ada yang sakit kena campak seperti itu ya. Tapi ya sorry ya, jangan ditakut-takutin, nggak usah dibahas lagi yang kemarin. Semua sudah aman ya, ya seperti itu. Oke, saya akan cerita tentang yang apa ya? Saya akan cerita tentang yang poin ini, poin nomor satu tuh penyebab penderitaan. Jadi gini, sesungguhnya ada satu kebiasaan-kebiasaan kecil yang secara kita nggak sadar kita lakukan, padahal itu salah kita lakukan, sehingga gimana ya? Gimana ya? Akhirnya kita balik lagi ke jatuh alam penderitaan. Alam penderitaan yang saya maksudkan adalah ketika ini ketika seseorang kalau ekonominya lagi jatuh atau kalau bahasa ekonominya lagi nggak baik-baik saja atau bahasa itunya bangkrut, banyak utang, bisnis udah direncanakan dengan baik-baik, rencana bisnis sudah direncanakan dengan baik, tapi alam berkata lain, tiba-tiba jatuh dan banyak utang dan stres. Ya, utang bank, utang apa, di mana ya orang kalau ngambil utang bank itu tahu diri, tapi tahu-taunya rencana berkata lain jatuh, akhirnya ya begitulah sempat jatuh. Ya, atau nah pada saat jatuh ini bagaimana kita bisa bangkit ini? Itu gimana? Itu beneran diuji loh. Seperti yang dikatakan oleh teman saya yang sudah almarhum ya, pernah mengalami kejatuhan finansial yang luar biasa sampai 3 tahun. 3 tahun kejatuhan finansial luar biasa, dan dia posting ke saya satu hal. Saya akui keuangan saya tetap jatuh. Tapi bagaimana cara kita melepaskan saat kejatuhan, dan juga kalau pikiran saya hanya mikirkan, aduh aku jatuh, aduh aku gimana, aduh aku gimana, aduh, 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 aduh. Pikiran cuma mikirkan ini, bukan mikirkan solusinya. Solusinya, ya gimana ya, ya nggak akan bangkit, mau sampai manapun. Lalu yang kedua, memang kalau melihat orang ke atas, pasti ada pikiran rasa cemburu. Misalkan lihat ada orang lebih sukses daripada saya, itu muncullah kecemburuan. Si Konglo ini, pikiran kita langsung berpikir, mungkin main nyantet kali lah.
main guna-guna atau main itu ritual-ritual pendukungan. Pikiran berpikir seperti itu. Si Konglo ini cuma kenal koneksinya, makanya gampang jualan, gampang sukses. Si ini warisan dari orang tua, nggak heran bapaknya kaya, anaknya tinggal lanjutin. Pikiran cemburu ini keluar ketika kita melihat ke atas. Oke, saya tekankan bagian melihat ke atasnya. Kalau melihat ke bawah udah sering lah ya ikut kunjungan kasih, melihat ke bawah harus tahu bersyukur. Tapi kalau kita pasti kalau udah bekerja sehari pasti akan melihat ke atas. Nah, melihat ke atas ini pertanyaan saya adalah, bisakah kamu merejoice melihat orang yang secara keuangan di atas daripada kamu dalam pikiran? Rejoice dalam artian itu adalah turut bermudita. Melihat si ini lebih sukses daripada kamu. Melihat mantan pacar kamu lebih sukses daripada kamu bisa rejoice nggak? Kalau misalkan kamu bisa rejoice, itu artinya pelatihan diri kamu menurut saya. Itu baru hebat. Kamu ikut kunjungan kasih, kamu bisa bersyukur. Melihat ke bawah, kamu bisa bersyukur. Tapi kalau kamu melihat atas, kamu bisa rejoice. Itulah baru pelatihan diri kamu sesungguhnya. Tapi kalau kamu melihat ke atas, pikiran kamu ngomel-ngomel. Alah, si ini cuma orang dalam. Alah, gara-gara gue bisnis sama si dia, gue ditipu gini. Alah, si Konglo ini. Alah. Cemburu sama Konglo pula, ketemu Konglo, mana lu cemburu pula. Hayya. Itulah penyebab penderitaan yang bikin kamu sendiri dari pikiran. Seperti itu, teman. Ya, jadi ya penting sekali ya sebenarnya ini pelatihan diri saya sebenarnya. Kalau melihat orang di atas, memang kita akan cenderung namanya membanding-bandingkan bahwa kok saya nggak seperti ini, kok saya kayak gini, kok gini, kayak gini. Apalagi membandingkan nggak apa-apa. Membandingkan untuk maju nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu membandingkan untuk merasa pengen lebih seperti dia, silahkan. Silahkan, tapi dengan catatan kamu harus rejoice. Tapi kalau misalkan orang yang nggak kamu suka, tiba-tiba sukses, lebih sukses daripada kamu, apa reaksi pikiran kamu? Apa reaksi pikiran kamu? Marah atau kesel? Nah, ini menjadi problemnya. Kalau misalkan kamu bisa berdamai nggak apa-apa. Kalau kamu bisa rejoice lebih bagus. Tapi kalau lu marah dan kesel, nah itulah sumber penderitaan kamu. Jadi sesiung seceman, ya melihat ke atas ini memang fanaunya banyak sekali. Reaksi pikirannya umumnya negatif, macam-macam, dan curiga juga banyak. Ya, cobalah untuk gimana ya, tetap netral, paling tidak. Kalau bisa rejoice-kan, kamu rejoice-kan. Tapi kalau kamu nggak bisa, tetap netral dan nggak usah gimana. Kalau lu nggak suka, dengan nggak suka nggak apa-apa. Saya juga nggak suka kok sama orang yang di atas, juga nggak. Mungkin karena sombong atau apa, ya nggak apa-apa. Tapi jangan marah-marah, jangan gosipin di belakang, nggak usah cari-cari kesalahan finansial, nggak usah cari-cari dosa finansial orang, seperti itu kira-kira. Kecuali kalau misalkan kamu itu adalah KYC officer, ada Konglo mau buka akun, ya bolehlah. Harus cari dosa-dosa finansial. Dosa-dosa perpajakan. Itu wajib, kenapa? Karena kamu digaji untuk KYC, seperti itu. KYC itu adalah know your customer, yaitu prosedur keuangan perbankan, ya supaya terhindar dari takutnya dikira pencucian uang. Itu di luar konteks ya. Tapi biar bagaimanapun ya, sesungguhnya kalau kita melihat ke bawah, ya memang kita bersyukur. Tapi kalau melihat ke atas, cobalah kita rejoice-kan. Kalau nggak bisa kita rejoice-kan, cobalah tetap tenang. Nggak usah kayak serudak-seruduk, merasa, wah si ini lebih sukses. Apalagi ikut-ikutan bisnisnya karena FOMO atau gimana. Wah, itu jangan ya, kayak gitu ya. Tapi kalau mau ikut, mau belajar, ya nggak apa-apa. Tapi jangan karena FOMO. Karena sekarang banyak bisnis yang mulai berkembang, ya gimana ya, naik turun seperti itu ya. Jadi berbisnis salah nggak? Saya bilang nggak salah. Tapi motivasi kamu berbisnis, motivasi kamu menjalankan usaha itu apa? Pastikan menjalankan bisnis dan usaha
itu bukan karena kamu FOMO. Kalau FOMO itu wah itu pada akhirnya juga ya jangka pendeknya berhasil, tapi jangka panjang nggak akan bertahan lama. Seperti itu ya pengalaman saya. Oke lah, ya di saat akhir kata, di saat kamu melihat ke bawah, kamu belajar bersyukur. Di saat kamu melihat ke atas, cobalah untuk rejoice. Jangan cemburu. Kalau misalkan kamu cemburu, itulah sumber penderitaan kamu, makanya keuangan akan susah, akan lebih sulit untuk terima. Seperti itu ya. Lihat ke atas, ya udah rejoice-kan aja. Si A sukses, rejoice. Si B sukses, rejoice. Si C sukses, rejoice. Kayak gitulah kira-kira. Sorry ya, bukan jual iklan shampoo ya. Rejoice itu adalah turut bermudita. Sekian dulu, Kanen. Kanen, Susyong Yohanes, kita lanjut. Susyong Sidik ada tambahan? Silakan Susyong. Siang Secie, pada prinsipnya coba gunakan pikiran kita setiap harinya untuk melihat yang positif ya. Saat kita mulai melihat sesuatu yang negatif, walaupun kita berusaha untuk menjelaskannya untuk hal-hal positif, sebenarnya kita lagi masukin hal-hal negatif. Ya, jadi saat misalnya kita melihat orang lebih kaya dari kita, yang harus kita lihat itu adalah, wah, saya juga pengen seperti itu, tapi tujuannya untuk apa? Membantu lebih banyak orang lain. Jadi nggak usah mikirin yang lain-lainnya. Ya, saat kita ngelihat orang belum bervegetarian, yes, masih ada kesempatan untuk mengajak orang untuk ikut bervegetarian, bukan membenci mereka. Ya, itu dulu sharing dari saya. Susyong Suci, Kanan tambahannya. Kanen, Susyong Sidik, mungkin dari Susyong Suciman kita suka ada dengar ya, pelopor utama kita, pikiran adalah pelopor utama ya. Semuanya dari pikiran kita ya. Baik yang baik, baik yang tidak baik, semuanya dari pikiran kita. Penyebab penderitaan juga dari kita, mulai dari pikiran kita ya. Sebenarnya kalau kita sendiri bisa benar-benar sudah memahami Buddha Dharma dengan berkesadaran bahwa semuanya ya, kita lihat seperti yang tadi Susyong Yohanes bilang, kalau mereka yang di atas penuh berkah itu karena masa lampau mereka sudah banyak sekali berbuat hal yang baik sehingga mereka penuh berkah. Ini juga kita dapat bagaimana sekarang dalam kondisi kita sekarang kita juga dapat menciptakan berkah tersebut. Jadi bukannya kita selalu merasakan wah melihat aja, tapi selalu kita membuat penderitaan untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita merubah kita punya kondisi saat ini. Kita sendiri yang merubah, jadi bukan orang lain ya, Susyong Suciman ya. Jadi disinilah Puspa merasakan, kalau kita sudah memahami hukum sebab akibat ini, kita harus benar-benar genggam kesempatan yang ada, pergunakan setiap detik dengan baik, bagaimana kita melatih diri kita dengan baik ya, lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini sangat perlu sekali ya. Mungkin karena karma-karma buruk semuanya muncul juga dari pikiran, ucapan, perbuatan. Begitu juga dengan karma baik ya. Apalagi kita sudah melihat dua cerita ini sudah diingatkan kembali ya. Bagaimana si pengusaha yang kaya akhirnya dia juga melatih diri ya, Suciman ya. Karena Puspa pikir sebenarnya kita hanya berkecukupan, jadi kita tidak terlalu penuh dengan keinginan yang membuat kita akhirnya sendiri merasa menderita ya. Bahwa kenapa tidak cukup gitu ya, merasa bahwa wah kenapa saya masih kurang ini kurang itu. Sebenarnya sehari kita makan berapa kali Susyong Suciman? 3 kali. Makin kita ada umur sebenarnya kita makan juga makin sedikit, tidak bisa banyak ya. Yang paling penting jaga kita punya batin tetap dalam kondisi tenang sehingga kita tetap dalam kondisi yang sehat. Karena kalau kita memiliki harta yang banyak tapi tidak sehat, untuk apa juga, betul nggak? Jadi inilah yang Puspa merasakan. Pergi juga tidak kita bawa seperti yang kemarin Susyong Hengking bilang. Datang kita dalam kondisi cari begitu banyak, apakah pergi kita bawa semua? Kagak juga ya. Jadi disinilah kita harus penuh dengan kebijaksanaan. Seperti Susyong Sidik bilang, kalau kita memiliki, kita dapat berbagi, itu adalah berkah juga yang sudah kita mulai ciptakan. Jadi kita jangan lihat kekosongan itu pasti akhirnya ada. Kita bilang Hong Chong Miao Yu. Kadang kita bilang kosong, tapi kenapa ada? Ada itu dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkah kita itu loh Susyong Suciman yang kita bawa dan kita punya kebijaksanaan. Jadi inilah kenapa Master selalu bilang titi buatlah kebajikan. Itu benar-benar kita bisa merasakan sekali karena Puspa juga melihat kondisi-kondisi yang mereka dalam kondisi yang penuh berkah itu bukan langsung penuh berkah, tapi mereka sudah banyak berbuat. Jadi disinilah kita juga harus memahami dan juga kita harus sendiri yang merubah ya.
Mungkin dari Susyong Sujiman yang lain, silakan, Kan En. Ada, kita Pawo Sucin. Jadi kita dapat sharing ya, baik kita yang sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang awalnya sebelum masuk ke pintu Dharma Suci, ini siapa? Susyong Ong Ciwe, silakan. Mungkin Ini ya. Susyong Ong Ciwe juga ikut ya kemarin ya, Kan En. Ya, selamat pagi Puspa Sece. Ya, Kanan ya Sece. Kan En. Selamat pagi Susyong Sece. Ya, Kanan. Kanan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, Kanan ya, atas sharing dari Jangka Susyong dan Sidik Susyong ya. Ya, pada hari ini dengan cerita yang pertama ini, ya Master ada menyampaikan tentang mencari kebenaran. Ya, bahwa pada saat pertama, anak tersebut menjadi orang yang kaya, setelah itu menjadi petani yang sukses, setelah itu menjadi pejabat yang sukses. Akhirnya, dia memohon izin menjadi seorang biksu dengan tujuan mencari kebenaran. Ya, pada saat kita mencari kebenaran, ini memang tidak mudah. Ya, oleh sebab itulah meskipun sudah kaya, sudah menjadi petani yang sukses, sudah menjadi pejabat yang sukses, mengapa dia memutuskan menjadi seorang biksu untuk mencari kebenaran? Apakah menjadi orang yang kaya, petani, pejabat itu bukan sebuah kebenaran? Ya, jadi mencari kebenaran di sini kita melihat bahwa memang banyak kebenaran-kebenaran yang bersifat relatif, yaitu bersifat kesepakatan antar orang dan lain-lain. Oleh sebab itu, kebenaran yang bersifat relatif ini bisa berkonflik dengan kebenaran relatif yang lain juga hasil kesepakatan orang lain. Ya, kita lihat setiap hari ini ada kondisi, yaitu mereka masing-masing punya kebenarannya masing-masing. Ya, tetapi kebenaran itu bersifat relatif. Sehingga Master juga mengingatkan hari ini pentingnya keharmonisan, ya, pentingnya keharmonisan. Jadi memang di dalam kita, dalam skup yang kecil ya, dalam kita sehari-hari berinteraksi dengan sesama relawan, ya, ataupun di kerumunan orang banyak, ya kita berusaha menjaga keharmonisan ini yang memang kadang-kala juga uh, meskipun orang itu salah, ya, kita tidak menyalahkannya secara langsung begitu. Karena kalau kita mungkin kemarin juga banyak diseringkan ya di training 4-in-1, bagaimana caranya pada saat kita mengetahui kesalahan orang lain, ya kita berusaha melakukan sesuatu yang bukan kepada orangnya, tetapi bukan kesalahan dari orangnya, tapi kesalahan dari apa yang sedang dikerjakannya saat itu. Ya, jadi bukan kepada individunya, tetapi kepada apa yang dilakukannya pada saat itu. Kenapa? Karena kita memahami apa yang selalu diingatkan oleh Master bahwa tiada orang yang tidak aku maafkan. Ya, pada saat kita menyalahkan, mengapa kita tidak menyalahkan orang lain? Karena pada saat dia melakukan satu kesalahan, kita sudah memaafkannya secara spontan ya, secara spontan. Tetapi tentu kita tidak mendiamkannya. Ya, kita memberitahukan cara yang baiknya seperti apa. Ya, jadi tiga tiada yang sering diseringkan juga oleh teman-teman ya, seakan-akan ya, tiada orang yang telah disampaikan oleh Master, ya, tiada orang yang aku tidak maafkan, tiada orang yang aku tidak sayangi, dan tiada orang yang aku tidak percayai. Ya, jadi ini memang tidak mudah ya kita saya pribadi lebih mudah untuk mengatakannya daripada melakukannya. Namun ya kita sama-sama berusaha bahwa kebenaran-kebenaran bersifat relatif ini bisa menimbulkan konflik dengan kebenaran relatif yang lainnya. Oleh sebab itulah kita anak tersebut menjadi seorang biksu untuk mencari kebenaran yang bersifat sejati. Bahwa kebenaran bersifat sejati itu seperti apa kita tahu ya, apa yang telah disampaikan oleh Master di sifat yang ini, yaitu memberikan kita pengetahuan tentang kebenaran yang bersifat sejati. Ya, kanan ya Puspa Sice, ya kanan Susun Sice. Mohon maaf ya kalau ada silap kata kan. Kan En, Susyong Om Ciwe, mungkin dari Susyong Sujiman juga ya,
mengenai kebenaran sejati ini kita juga dapat merasakan ya bareng visi suci ya, bagaimana mensucikan hati manusia membuat semuanya bisa hidup dalam kondisi yang harmonis sehingga akan terhindar dari hal yang tidak baik ya sesungguhnya ya. Ini adalah kebenaran sejati yang selalu diingatkan oleh guru kita ya, bagaimana kita terjun ke dalam masyarakat, sebenarnya kita melatih diri kita dan kita juga bagaimana membimbing mereka juga ya, agar mereka dalam kondisi yang batin penuh dengan kerisauan, sehingga mereka bisa menghilangkan kerisauan tersebut, sehingga mereka dalam kondisi yang hidup bisa harmonis kembali. Memang kadang-kadang kita sesama saudara sedharma ya, setelah kita begitu banyak menegakkan dharma, kita juga benar-benar sudah memahami, tapi kadang-kadang kita mempraktekannya memang tidak mudah. Puspa juga merasakan tidak mudah ya sejemen ya. Apalagi kadang-kadang hanya mendengar sepatah kata, kita sudah merasa muncul kerisauan, muncul ketidaknyamanan, sudah mulai muncul kita punya kebencian, itu sangat menakutkan ya. Kadang-kadang kalau Puspa dengar Master bilang, ingin kopau hen keta, itu benar loh kadang-kadang Puspa merasakan. Ini bagaimana ya, makanya Puspa di sini juga berusaha bagaimana melatih diri ya, mendengar atau melihat sesuatu itu kadang-kadang yang memang kadang-kadang kita merasakan kata-kata yang dikeluar itu sudah tidak enak didengar. Bagaimana supaya kita sendiri bisa menghilangkan itu di dalam batin kita. Jangan sampai masuk ke dalam gudang kesadaran sehingga membuat kita akan selalu risau dan menderita. Padahal sejauh kata-kata itu hanya kata-kata yang sangat ringan, tapi kita bisa bawa sampai kehidupan-kehidupan loh. Makanya inilah yang Puspa merasakan, hanya jalinan jodoh itu bukan jalinan jodoh baik, tapi adalah jalinan jodoh yang tidak baik. Ini sungguh-sungguh sangat mengerikan ya, mungkin dari sejauh juga merasakan sudah kondisi-kondisi itu ya. Bagaimana setelah kita masuk ke pintu Dharma, kita bisa merasakan bahwa hal yang sudah kita dengar, hal yang tidak baik itu, sebenarnya kita juga harus benar-benar pelan-pelan melepaskan semuanya. Bagaimana kita menjalin jodoh baik kembali. Terus merasakan ucapan yang dikeluar dari orang lain, sebenarnya kadang-kadang kita sama-sama pikirkan, ucapan yang dikeluarin dari mulut orang lain, sebenarnya kita harus memahami, kita bahwa merasakan bahwa sungguh juga kasihan ya, sebenarnya pelatihan diri kan masing-masing ya. Jadi kalau memang kondisi begitu, berarti kita punya saudara sedharma, memang kondisinya seperti yang si Sesyong Po bilang, apakah karena dia belum makan, sehingga membuat dia kondisinya, kadang-kadang kita kalau dalam kondisi lapar, bisa ya merasakan bahwa penuh dengan kita punya mungkin energi yang positifnya agak turun ya, sehingga kita merasa kayak ada kecemasan atau apa, sehingga mengeluarkan sesuatu yang membuat tidak bahagia. Tapi kalau dalam kondisi yang kenyang, mungkin kita selalu dalam kondisi yang happy, mungkin selalu tersenyum juga ya. Mungkin dari Sesong Sejeman, ada nggak yang mau sharing nih? Silakan Sesong Sejeman, Kanten. Halo Sece, wah Ya, bagaimana satu Sesong hal ini Yohanes? sumber penderitaan ini paling simpel, kasus yang paling simpel ya, ada satu kasus ya. Jadi gini, contohnya lah ya, contohnya gini lah. Misalkan saya jualan satu produk dan sudah langganan kepada saya, misalkan produk air mineral ya, saya ambil contoh kayak saya menjual air mineral, misalkan saya jualan ke si A dan si A ini menjadi pelanggan tetap kepada saya. Sewaktu ketika si A pindahlah, istilahnya pindah lah ya, pindah langganan lah ya, istilahnya dari tempat biasa beli sama saya, tapi belinya sama si B. Ini kejadian nyata loh di dunia yang saya geluti ya. Nah, si B. Tahu nggak apa reaksi si A? Reaksi si A ngomongin ke si B. Kayak gini, mohon maaf ya. Weh, kamu ini ya membajak pelanggan gue ya. Gue ada bina berapa tahun. Langsung semua keluar kemarahan keluar. Yang ada menciptakan konflik. Cuma gara-gara pelanggannya pindah ke penjual lain atau ke toko lain, tokonya marah-marah. Dan juga pelanggannya juga dimarah-marahin. Ini juga merupakan sumber penderitaan.
menyalahkan orang lain gara-gara cuma pelanggannya pindah ke istilah ke toko lain, marahin pelanggan dan marahin toko sebelah. Bukannya bertanya pada diri sendiri kenapa dia pindah, apa penyebab karmanya, kayak gitu, penyebab karmanya. Menyalahkanlah dunia, menyalahkan apa akhirnya bukannya masih mending kalau misalkan si pelanggan saya mau pindah ke toko lain, kita tetap keep in touch, tapi yang ada langsung memutuskan jaringannya, memutuskan koneksinya alias blok. Jadi misalnya kayak gini ya, saya nih, ini ngomong saya ya, ini contoh ya, saya jualan kepada si A, udah berlangganan pada si A, udah berlangganan kepada si A. Tiba-tiba si A melihat harga lebih baik, pindahlah ke toko B. Saya marahin toko B, lalu saya marahin si A habis-habisan, perang kayak gitu, itu kebencian. Keserakahan, merasa kehilangan si A. Duitnya apa, padahal masih ada pelanggan lain. Dan lebih itu kebodohan. Kebodohan itu apa? Saya ngeblokade si A. Bukannya apa seperti itu. Dan ini fenomena dharma. Kayak gitu. Ini terasa banget ya kalau di dalam di bisnis konvensional ya, orang pindah pelanggan, kita cenderung marah-marah dan kesel seperti itu. Pasti ada nggak? Ada seperti itu. Apalagi zaman sekarang itu ada online shop, biasa beli barang di harga sekian, apalagi orang cari barang lebih murah. Seperti itu kejadian sekali. Dan saya sempat kesel nggak? Kesel. Tapi di balik saya rasa kesel itu juga kebodohan juga. Ngapain lu kesel? Kenapa kamu enggak tanya kepada dirimu sendiri? Kok orang mau pindah ke situ? Seperti itu kira-kira. Atau kamu improve lah pelayanan kamu. Seperti itulah kira-kira. Melihat ada orang toko lebih baik, kenapa enggak kamu pelajari aja gimana toko itu lebih baik? Ya lu improve lah pelayanan kamu. Lu improve lah. Bukan menyalahkan pelanggannya yang pindah. Kayak gitu. Begitu dengar pelanggan pindah, sumbu pendek langsung marah. Seperti itulah kira-kira. Itulah penyebab penderitaan dalam berbisnis. Seperti itulah kira-kira ya. Nah ini memang agak tantangan juga kalau misalkan bisa nggak kita keep in touch with the client walaupun dia juga bukan klien kita. Ini memang sulit loh, memang sulit, nggak gampang, saya akui. Tapi ya begitulah kira-kira. Lalu yang kedua, saya pindah dari perusahaan A ke perusahaan B. Ya pasti orang pengen pindah kan lebih baik. Ini paling penting juga ya. Paling penting juga saya selalu ngomong ke teman-teman karyawan, kalian kalau mau pindah kerja pasti salah satunya gajinya lebih baik ya. Gajinya lebih baik. Yaitu hak kalian atau hak kalian. Tapi jangan pernah menjelekkan perusahaan sebelumnya. Walau maksudnya kalau lu mau jelekin ya jangan diviralin lah, paling tidak seperti itulah. Kalau mau ngomong yang kejelekan ya internal, tapi jangan diviralkan perusahaan lama. Kenapa? Kalau misalkan kamu memviralkan kejelekan perusahaan lama, reputasi perusahaan lama tersebut akan menjadi jatuh. Kalau perusahaan lama akan menjadi jatuh, ekonomi perusahaan itu akan menyusut dan maaf kata kalau amit-amit terjadi kebangkrutan dan terjadi PHK gara-gara kamu pencet viral, salah siapa ya? Salah kamu. Berarti kamu juga penyebab bikin perusahaan itu menderita, ya berapa karma buruk yang sudah kamu lakukan bikin orang kehilangan mata pencaharian. Makanya saya selalu bilang, ya ini sebenarnya bukan saya selalu bilang ke diri saya sendiri sih, lu mau pindah kerja silakan, tapi jangan pernah menjelekkan perusahaan sebelumnya. Tapi tetaplah berterima kasih setidaknya memberi saya bisa hidup seperti itu selama saya bekerja. Seperti itulah kira-kira ya. Walaupun perusahaannya toksik, ya udahlah, pinter-pinterlah pindah. Tapi jangan memviralkan ketoksisitannya itu di media sosial. Karena kasihan yang punya kantor, kasihan yang kerja di sana, yang masih mau kerja di sana. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira ya penyebab penderitaan yang kita secara nggak sadar kita lakukan.
melihat sesuatu yang lebih baik, tapi menjelekkan sebelumnya. Apalagi kita memviralkan ya. Tapi kalau ngobrol yang kita curhat nggak apa-apa, kayak gitu kira-kira. Tapi jangan diviralkan, itu aja. Kanan. Kangen Susyong, silakan Susyong Sidik ada tambahan? Tambahan Puswawati Sece Ya. perihal tentang ceramah ataupun sharing yang disampaikan sama Jisung yang kemarin ya. Jadi sebenarnya manusia itu gampang marah-marah itu ataupun tidak cocok melihat sesuatu negatif itu bukan hanya masalah kurang makan. Karena kadang-kadang kurang makan itu justru membuat kita itu lebih mampu melihat sesuatu dengan lebih benar. Itu kenapa waktu meditasi itu kita memang ngurangin makan, bukan nambahin makan. Semakin banyak makan, kita semakin ngantuk, semakin salah juga arahnya. Yang sering terjadi adalah kurang tidur. Itu yang bikin marah-marah, ya. Jadi kalau tidurnya cukup, biasanya nggak akan marah-marah. Lihat sesuatu itu semuanya enak-enak aja, karena kepalanya nggak pusing gitu loh. Ya, makanya kalau di dalam pelatihan itu kalau kita sering nampak sesuatu terus nggak nyaman, coba periksa kembali lagi. Jangan-jangan waktu istirahat yang seharusnya 6 jam yang diberikan oleh panitia hanya dipakai 2 jam. Gitu aja sih yang dari saya, kadang siung-siung. Kangen ya, Susyong Sidik, kangen Susyong Hanes. Sebenarnya kalau kita kembali lagi sama-sama ya, memang penderitaan ini semuanya muncul dari kita sendiri. Dan kita lihat kembali, jalinan jodoh kita dengan yang siapa sama siapa itu semuanya juga bukan hanya bukan suatu kebetulan ya, Susyong Sejimen ya. Itu juga ada jalinan jodoh yang masa lampau, seperti kalian bilang, oh si A jualan atau apa, itu semuanya sama ya. Kadang-kadang kita bilang, ya itu gelombang-gelombang, kita bilang perjalanan hidup kita itu akan ketemu siapa, yaitu kalau kita setelah memahami Buddha Dharma ini, sebenarnya kita lebih berkesadaran bahwa semuanya itu akan cepat sekali berlalu. Kadang-kadang hanya melihat atau dengan sepatah kata atau mendengar apapun itu akan berlalu ya. Makanya kenapa kita bilang hidup ini tidak kekal, mudah sekali berubah. Seperti tadi barusan semuanya udah berubah-ubah, waktunya udah berjalan terus ya. Jadi disinilah kadang-kadang jangan hal yang kecil yang kita dengar yang tidak baik kita sudah sebarkan kepada semuanya ya, sehingga akan membuat kerisauan dan juga akan membuat kondisi yang benar-benar sangat menakutkan. Kita lihat kenapa bisa terjadi perang di dunia ini. Ini juga karena mulai dari pikiran dan ucapan sehingga membuat kondisi perbuatan itu muncul sehingga sangat dahsyat. Apalagi sekarang kita sudah tahu membuat seluruh dunia ya menjadi semuanya penuh dengan kerisauan. Jadi disinilah Pusman merasakan sebenarnya kalau kita sudah benar-benar memahami Dharma, kita berkesadaran. Hidup ini tidak kekal. Kondisi-kondisi yang selalu diingatkan oleh guru kita, Master, hiduplah sederhana. Kalau kita hidup sederhana di dalam setiap hari, pasti kita tidak akan merasakan bahwa, wah kondisi itu sudah begini ya, kondisi itu sudah begitu ya. Jadi membuat kita juga risau gitu kan. Tapi dengan kita hidup sederhana, kita bisa benar-benar memahami pasti akan terjadi hal itu suatu saat. Seperti Master bilang, kalau sudah kondisi-kondisi kekeringan, sebenarnya ada uang kita mau membeli apapun sulit ya, Susyong Sejimen. Karena kalau sudah kering, semua tumbuh-tumbuhan apapun pangan ya, mau untuk tumbuh itu susah ya. Jadi disinilah kita memiliki uang mau membeli juga nggak ada. Jadi di sini harus kita pahami. Jadi bagaimana setelah kita memahami itu, kita praktekkan, hiduplah sederhana. Jagalah semua yang ada di alam semesta ini dengan baik. Seperti air, pergunakan secukupnya. Listrik juga, makanan juga. Sebenarnya itu semuanya yang diajarkan guru kita dari dulu ya. Bagaimana juga kita bervegetarian. Ini Puspa merasakan sebenarnya Master sangat-sangat bijaksana ya. Karena kalau nggak bijaksana ya, kita semuanya tuh benar-benar setelah mendengarkan Master bilang, Puspa suka renung, ya benar juga ya. Kita hidup, apalagi sekarang kondisi yang ada berumur ya, makan seberapa banyak Susyong Sejimen? Nggak banyak juga. Jadi inilah, kita juga nggak usah sampai harus bagaimana melihat orang lain begitu-begitu, kita juga ikutin begitu. Kita lihat dong kondisi kita sendiri gitu loh. Maksudnya kondisi saya yang bagaimana, kita sendiri harus paham juga. Jangan kita melihat orang begini-begini, kita juga merasa seperti Yohanes bilang iri apa sebenarnya nggak ada artinya, membuat kita sendiri tambah menderita. Tapi kita melihat mereka penuh berkah itu kita merasa bersyukur. Ternyata mereka sudah melakukan begitu banyak, mereka penuh berkah. Itulah yang Puspa merasakan ini kembali ke pikiran kita masing-masing. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya
itu adalah kembali ke pikiran kita sendiri. Apakah kita bisa menerima dengan sukacita? Menurut Puspa sih semuanya sukacita aja ya, karena semuanya kan dari mereka yang kita dapat lihat, mereka adalah guru kita. Hal yang baik tidak baik guru kita. Kita kan pelajarin yang baik. Kalau yang baik kita ikutin. Tapi kalau yang tidak baik, mereka guru kita juga mengingatkan kita jangan lakukan itu. Karena kalau sudah lakukan kita dapat lihat timbullah kerisauan, timbullah ketidakbahagiaan. Itu yang muncul. Jadi inilah Puspa merasakan di dalam kita belajar Buddha Dharma, sebenarnya kita sambil mendengar, sambil melihat, memahami, dan kita juga praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baru bisa merubah hal yang tidak baik menjadi baik. Kalau kita hanya mendengar, memahami, tapi kita tidak melakukan seperti paling gampang, di atas meja sudah disiapkan makanan begitu banyak. Kita diminta silahkan makan, tapi kita tetap aja duduk di sana. Apakah makanan bisa langsung muncul di tempat duduk dalam kondisi kita duduk? Kan nggak bisa. Kita kan sendiri harus jalan. Kita sendiri pergi lihat dan kita sendiri makan. Kenapa selalu dibilang siapa yang makan pasti dia yang kenyang, bukan orang lain. Itulah yang Puspa merasakan. Kita sama-sama belajar. Jadi kita jangan selalu mengambil kesalahan orang lain. Kita lihat, kadang-kadang kita merasa kesalahan orang lain itu juga kita harus benar-benar pahami. Kita juga merasa kasihan juga. Bagaimana supaya kita membuat mereka lebih tenang kembali, kerisauan mereka hilang, sehingga mereka merasakan sukacita di dalam Dharma ini. Jadi jangan memojokkan, tapi kita bagaimana merangkul mereka untuk lebih semangat di dalam bodhisatwa ini, jalan bodhisatwa ini ya. Kita ada Xiaoling Sije. Silakan Xiaoling Sije, Kan En. Ya, chào anh Puspa Sư Chị, Kan En, San Ren Po Sohu Sư. Ya, chào anh Sư Xiong Sư Chị semua ya. Tadi saya melihat ini kehidupan sungguh menderita. Ya, hidup aja sudah menderita halnya. Kita tahu ya, itu pasti ada penyebabnya. Ya, karena tadi dikatakan akumulasi, ya, ketamakan kebodohan kita. Dengan keburukan-keburukan kita dan perilaku-perilaku kita sehari-hari. Nah, kita tidak pernah menyadari, ya, tidak pernah menyadari diri kita sendiri. Kekurangan kita itu sangat banyak, ya, boleh dikatakan menggunung, ya, tidak bisa terlihat lagi kesalahan-kesalahan bahkan keburukan kita, ya. Maka kita perlu memperbaiki diri, ya, dikatakan kita merasa kadang-kadang kita merasa paling benar ya di sini. Nah, makanya kita selalu merasa diri kita benar. Nah, selalu melihat orang itu kecil ya. Selalu melihat di luar diri kita. Maka dikatakan ada mengatakan gajah yang begitu besar di depan mata kita tidak bisa melihat ya. Kutu yang begitu kecil, begitu jauh kita dapat melihat. Nah, inilah kita melihat di sini karena tidak menyadari kesalahan-kesalahan kita. Ya, masing-masing selalu memikirkan di luar diri kita. Ya, melihat kita harus bisa melihat ke dalam diri kita. Ya, semua itu perlulah satu pengertian, ya, pemahaman yang masing-masing harus mengintrospeksi diri. Dikatakan bahwa kalau kita tidak melihat ke dalam diri kita, ya, maka kita akan sia-sia berbuat kebajikan. Sia-sia melakukan kebaikan karena kita selalu sibuk untuk kesalahan orang lain, selalu kesalahan orang lain yang kita lihat, tidak melihat keburukan ke dalam diri kita. Ya, nah waktu kita harus bisa menyadari ini. Ya, nah hidup itu kita selalu sibuk dalam hal-hal yang tidak berguna, yang malah menambahkan karma buruk kita. Ya, makanya kita sering dikatakan要看自己不是看别人的不对 ya, kita tidak melihat orang lain yang salah, kita harus melihat diri kita lah yang salah ya. Maka melihat dan terus melihat kekurangan dan keburukan bahkan kejelekan ke dalam diri kita, bukan keluar diri kita. Melihat orang lain selalu salah. Nah, inilah kita harus bisa melihat keburukan kita, kekurangan diri kita harus rubah. Ya, rubah hati kita karena pemikiran kita ini gampang berubah. Harus merubah ke dalam diri kita. Kita harus takut
Ya, kalau kita melihat diri kita itu salah, kita harus takut. Bukan kita takut melihat orang yang salah. Ya, nah ini kata-kata sangat ya tidak, kita harus bisa merasa malu. Ya, harus merasa malu, belajar untuk melihat kekurangan diri sendiri. Jangan melihat kekurangan orang lain. Ya, selalu semua ajaran tuh baik, filsafat, semua pembicaraan harus berbicara tentang introspeksi diri. Nah, itu kita banyak kekurangan sekali. Yang mendengar kesalahan orang, kejelekan dalam diri, bukan melihat orang lain, kejelekan orang lain. Kita melihat keluar diri, itu kejelekan orang lain, kita harus melihat ke dalam diri kita. Kan sering ya Master mengatakan adalah guru buat kita. Ya, kejelekan orang kita pelajari. Ya, nah itulah karma jahat diri sendiri, bukan karma jahat orang lain. Mendengar orang lain punya pandangan, pendapat orang lain jauh lebih terang, ya jauh lebih terang daripada kita melihat mau berbicara, ya berbicara kelemahan diri, jangan berbicara kelemahan orang lain. Ya, nah itulah kita sering melihat di luar diri kita. Ini harus kita introspeksi diri. Berbicara kelemahan diri sendiri, tidak melihat kelemahan orang lain. Berani di depan banyak orang mengaku salah kelemahan diri sendiri. Orang itu tidak lagi ya kita salah-salahkan. Ya, salahkanlah diri sendiri. Ya. Nah, ini yang paling kita harus pelajari ya. Tahu tidak tidak yang akan datang tidak menyalahkan orang lain. Kita semua tidak sempurna, punya kekurangan dan kelemahan. Harus bisa cepat memperbaiki diri. Kalau berbicara kelemahan diri sendiri, bukan kelemahan orang lain. Jangan berpikir kekurangan orang lain, harus memikirkan kekurangan diri. Harus memikirkan diri, ya. Jadi orang mengenal diri sendiri adalah orang yang terang. Dia adalah terang, ya. Tidak bisa habis, tidak ada batasnya, ya. Kebenaran adalah terang. Kebijaksanaan terang, orang yang mengenal dan melihat kejelekan diri sendiri baru dinamakan terang. Ya. Orang yang selalu membahas orang lain, berbicara tentang orang lain, ketidaktahuan, keegoisan, dalam kesesatan. Nah, inilah dinamakan kegelapan. Heian. Ya, tidak mungkin ada kebajikan dan kebahagiaan. Harus putar balik ke dalam diri kita karena kita hanya membahas orang lain, membincangkan orang lain, maka kita menjadi kegelapan batin. Tidak mungkin ada kebahagiaan, kebajikan, tidak ada. Ya, sesiung seci. Ya, menambah keburukan dalam diri iya. Ya, harus kita mengadili diri. Ya. Nah, inilah kita tahu Siu tahu itu membina diri itu harus diri baik-baik, mengurus diri baik-baik, tidak usah sibuk tentang orang lain. Ya, inilah kebodohan, itu adalah ketidaktahuan kita yang masuk ke dalam diri kita, selalu berbicara tentang orang lain, bahkan gosip-gosip. Nah, inilah indera yang ada pada diri kita, ya, dengan mata yang tajam melihat diri sendiri, bukan melihat di luar diri. Ya, telinga kita yang tajam harus mendengar kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Mulut berbicara juga melihat kesalahan kita, bukan membicarakan gosip orang lain. Nah, inilah mengadili orang, menambah keburukan diri. Membicarakan berkali-kali menambah karma diri kita sendiri. Nah, itulah kita harus membina dan membalikkan ke dalam diri kita. Ini aja ya Secies Puspa sering saya apabila ada kesalahan dan apabila kekurangan tolong diberi petunjuk. Kan Secies Puspa Choan. Cảm ơn ya Xiaoling Suci ya. Seperti yang Xiaoling Suci bilang benar ya. Kan jia bu sun yan. Sebenarnya woman ziji xiu bu go. Selalu diingatkan oleh master ya. Bagaimana kalau kita selalu melihat orang lain yang tidak benar. Sebenarnya kita pelatihan diri kita yang tidak benar gitu ya. Sesiong sejemen ya. Mungkin dari Sesiong sejemen yang lain ada lagi silakan. Yuk Power Sejian Woman. Kita sama-sama belajar ya semuanya ya. Seperti yang Sesiong Hoklai bilang. Kita sama-sama belajar kita bersama-sama. Jadi kita genggam kesempatan yang ada. Silakan Sesiong Sejeman. Ada yang lain? Ya, silakan Om Ciwe Sesiong. Ya, kanan ya, Puspa Cảm ơn. Suci. Ya,
Kanan Sesium CC ya, mohon maaf. Ya, eh, jadi sangat kangen ya kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Ini tertarik dengan sharing dari Jangka Sesium dan Sidik Sesium ya, tentang makan dan tidur ya. Ya memang dalam posisi fisik ya, fisik kita kan kita memiliki fisik dan batin ya. Ya, kalau fisik kita baik, ya kondisi bisa baik. Oleh sebab itu makan cukup, ya makan harus cukup juga, tidur cukup, hati bahagia, ya. Terus bersuka Imbang cita ya. dalam dharma, begitu ya. Ya, namun juga kita tahu bahwa fisik ini mesti kita jaga dengan baik, khususnya mata. Oleh sebab itu, mata ini, mata fisik ini kita setelah mendengarkan si Fasyang, mendengarkan sharing dari teman-teman yang luar biasa ya, kita bisa melihat dari mata fisik menjadi mata batin, yaitu mata Dharma yang juga Puspa Sece sering-seringkan ya. Ya, jadi memang kita melihat dengan mata Dharma. Namun tentunya kalau untuk fisik kita harus tidur cukup, makan cukup sehingga fisiknya baik begitu ya. Untuk mata batin ini kita selalu diingatkan ya oleh Master dan juga oleh teman-teman ya tentang mata batin ini. Jadi mata batin itu bagaimana kita bisa memiliki mata batin ya, melihat sesuatu itu dengan baik, itu kembali kepada seperti sharingkan ya, kembali kepada batin kita sendiri, harus apa? Ya kita supaya matanya sehat, ya harus makan sup begitu kan ya, sering diingatkan ya, makan sup supaya matanya bisa lebih sehat. Sup apa yang kita minum? Yaitu sup seci. Ya, itu kembali kepada pelatihan diri kita. Apabila kita bisa berpuas diri dengan setiap kondisi, apabila kita bisa berterima kasih dengan setiap kondisi, apabila kita bisa berlapang dada dengan setiap kondisi, maka kita juga bisa bertoleransi ya kepada semua kondisi yang ada. Karena kalau kita bisa berpuas diri, bukan berarti kita masuk ke dalam zona nyaman, tapi kita melihat yang ada ya, melihat yang ada dan juga kita berterima kasih berarti kita melihat apa yang ada ya, apa yang ada dan juga kita berlapang dada berarti kita juga melihat kehadiran orang lain dan mereka juga memiliki hak yang sama ya. Kita tahu masa selalu mengingatkan bahwa setiap orang, setiap makhluk memiliki hakikat kebudayaan dalam dirinya. Ya, oleh sebab itulah semua kita ya mohon maaf ya, sama-sama berproses ya, sama-sama berusaha, sama-sama berjuang ya, berusaha untuk bisa memberikan manfaat kepada makhluk lain dan juga kepada diri kita sendiri ya. Jadi sangat kangen ya, Puspa Sice, kangen, Sesium Sice, kangen. Kan Sesium Om Tiwe, mungkin dari Sesium Secimen yang lain bagaimana? Kalau belum ada, host kita ke ini dulu ya, ke kuis dulu ya, kan? Sice ada cerita yang kedua ya Sice. Ada, pertama dan kedua. Sesium mau ambil yang kedua, cerita Silakan pertama, Sice. kedua sebenarnya sama, dia punya cerita itu loh. Pas saya suruh kita jangan terlalu tansen ainnya juga kebenaran sejati yang kita cari. Ya, Silakan Sesium Om Ciwe, lanjut Sice, kangen. Kan host bisa untuk yang kuis, kita kuis dulu. Mungkin dari Sesium Secimen yang mau sharing, silakan. Ini kayaknya hostnya lagi ini juga ya. Kalau enggak, Puspa, mungkin dari Sesium Secimen sering ya, sekarang kita mendapatkan jejak langkah dari master ya. Yang ini Puspa dapat adalah rasa bangga dan puas hanyalah sementara, Sesium Secimen. Penderitaan di dunia ini terbagi menjadi penderitaan batin dan penderitaan dari luar. Penderitaan batin berasal dari dalam hati, sedangkan penderitaan luar datang dari kondisi eksternal yang menimpa manusia. Setiap orang ingin menghindari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Dalam pemahaman umum, keberkahan sering dirasakan sebagai rasa bangga dan kepuasan. Ketika bakat dapat salurkan
kita merasakan bangga. Jika kebutuhan materi tercukupi, kita merasakan puas. Namun rasa bangga dan kepuasan seperti ini hanyalah bersifat sementara. Jika terus ingin merasa bangga setiap saat, mudah sekali menumbuhkan kesombongan. Apa yang kita anggap membanggakan bisa jadi tampak tidak menyenangkan di mata orang lain. Meneladani Buddha adalah belajar untuk dapat diterima oleh orang lain tanpa mengganjal di matanya, tetapi juga mampu menyentuh hati mereka. Hingga orang lain mengingat sikap dan perilaku kita, menyimpan kata-kata kita di dalam hati, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut kebanggaan sejati. Setelah memberi, jangan disimpan di dalam hati, anggaplah itu sebagai hal yang memang seharusnya dilakukan. Bersumbangsi tanpa pamrih akan melapangkan hati kita. Ketika hati bebas dari kerisauan, dunia terasa luas dan lapang. Itulah keberkahan yang sesungguhnya. Jika selalu perhitungan dan sulit melepaskan, hati makhluk awam belum tersingkirkan, maka dalam berbuat atau berinteraksi, sedikit ketidaknyamanan saja dapat memicu kerisauan, bahkan kemunduran. Dalam berbuat baik untuk masyarakat, hendaknya dilakukan dengan sukacita bersama. Bila semua orang merasa sukacita, segala hal pun akan berjalan dengan lancar. Ustaz merasakan ya, benar-benar dapat dari master semuanya adalah sesuatu yang kita bilang sejak master ya, langkah master yang master lalui dia akan berikan kepada kita ya. Apa yang muncul dia akan mengingatkan kita. Semua hal ini sebenarnya kadang-kadang Puspa bilang benar ya. Hidup kita ini kayaknya cepat sekali berlalu ya. Kemarin baru ketemu kita punya Secimen. Puspa bilang ternyata berlalu tuh sangat cepat ya Secimen ya. Maka kita harus genggam. Puspa masuk Seci umur 45 tahun. Sekarang sudah 60-an lebih. Puspa merasa kayak mimpi ya. Sekilas aja tuh udah langsung, waduh, sangat mengerikan juga ya kadang-kadang kita pikir ya. Untung kita genggam kesempatan. Karena Puspa merasakan makin kita ada umur, makin kita punya gerakan ya, itu lambat Secimen. Nggak seperti kita waktu umur yang masih 40-an itu cekatan ya. Sekarang untuk, kan Puspa sudah bilang, kadang-kadang bicara pun kayaknya agak mudah terseleo gitu, nggak seperti kita dulu lancar gitu ya ngomongnya ya. Jadi inilah Puspa lihat perubahan, apalagi kalau kita melakukan untuk konsumsi itu juga lambat. Jadi saya merasakan, wah ternyata alami ya, tubuh alami ini memang prosesnya begini. Apalagi kemarin waktu hari Jumat, hari Kamis ya, pergi ke senior club ya, opa oma ya. Ada satu oma begini dia kan udah tua, dia bilang sama Puspa, seluruh badan saya ngilu dan sakit sekali. Ternyata duduk di samping dia juga satu oma yang udah tua juga, dia bilang, jangan bilang begitu, saya seorang dokter aja saya sakit, sekarang saya seorang dokter juga saya menjadi tua. Itulah dia pun memahami akan proses yang alami ini ya, dia bilang, ya ini proses alami, kita nggak bisa bilang nggak mau punya, dia bilang. Puspa merasakan, wah ini benar-benar luar biasa ya, ini dokter juga dia bisa merasakan ya bahwa saya seorang dokter aja saya mengalami sakit. Jadi Secimen, jangan kita bilang, apalagi kita bukan dokter gitu ya. Jadi inilah sebenarnya hukum alam semesta ini kita sudah tahu, adanya sakit, lahir, sakit, tua, dan mati. Ini sudah pasti punya ya, tidak bisa bilang nggak ada ya. Tapi kita bisa genggam kesempatan pergunakan tubuh kita sebaik mungkin selagi sehat. Karena kita tahu suatu saat kondisi kita mungkin juga lagi drop atau apa ya. Nah itu bisa terjadi. Jadi inilah Puspa merasakan Secimen, jangan ragu akan master, yakin akan master. Semua ajaran master itu adalah membawa kita ke jalan ke pantai bahagia ya. Jadi jangan karena kita sendiri semuanya penuh kerisauan sehingga kita masih bimbang. Itu semuanya dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita sudah yakin, kita benar-benar kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu sukacita sih. Tidak ada merasakan bahwa, wah ini betul atau enggak lagi. Kita merasa itu adalah kebenaran sejati yang diajarkan guru kita. Emangnya guru kita dapat apa Secimen? Nggak dapat apa-apa. Cuman seperti Buddha, ini loh jalan yang bisa menuju ke pantai bahagia yang sudah saya berikan. Tergantung dari kalian mau praktekkan atau enggak, jalankan atau enggak. Kalau kalian sendiri jalankan, sendiri yang akan mendapatkan, sendiri akan merasakan gitu loh sukacitanya ya. Oke, Kan En, kita akan quiz dulu ya. Silakan host, Kan En, Secimen.
Sesiang sejimen seperti biasa ya, cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal dan jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kan-en, silakan, host. Untuk yang pertama, suami istri memohon anak. Pertanyaannya, kemana sepasang suami istri pergi setiap hari? A. Istana. B. Kebun. C. Gerilya. D. Gunung. E. Hutan. Silakan susun sejemen semuanya. Bagaimana hari ini? Ada yang ikut di kuis? Oke, akan kita tutup. Jawaban yang benar adalah C. Gerilya ya, susun sejemen ya. Oke, kan-en. Untuk yang kedua, apa yang disediakan oleh sepasang suami istri? A. Makanan. B. Teh. C. Kopi. D. Jus. E. Semua jawaban benar. Silakan. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah B. Teh ya, susang sejemen. Oke, kita next. Yang ketiga, anak keberapakah yang diharapkan menjadi biksu? A. Anak pertama. B. Anak kedua. C. Anak ketiga. D. Anak keempat. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan, susang sejemen. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah D, anak keempat yang menjadi biksu ya. Oke, kita akan next lagi. Kan-en. Yang keempat ya. Oke, soal keempat. Yang mencari permata, susung sejiman. Pada zaman Buddha, ajaran manakah yang ikut mendalami ajaran Buddha? A. Ajivika. B. Jainisme. C. Brahma. D. Jawaban A dan B yang benar. E. Jawaban B dan C yang benar. Silakan. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah yang E ya, susun sejemen ya. Jawaban B dan jawaban C yang benar, yaitu Jainisme dan Brahmana. Oke, kita akan next yang kelima. Apa yang mereka pindahkan? A. Kayu. B. Perak. C. Emas. D. Permata. E. Uang koin. Silakan. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah D. Permata. Oke, next. Kan-en. Kenapa banyak kapal tenggelam? A. Karena membuat terlalu banyak permata. B. Karena kapalnya berlubang. C. Karena hujan badai. D. Karena tersambar petir. E. Karena angin topan. Silakan. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah A. Karena memuat terlalu banyak permata. Yaitu kita keserakahan dari manusia ya. Padahal kalau tidak seperti yang pengusaha yang si kaya itu sudah mengingatkan mereka ya. Tapi ya namanya kita manusia tetap aja keinginan yang berlebihan. Sehingga masih tidak tahu membahayakan diri sendiri ya. Oke kan. Dan Susyong Sejemen, mungkin dari Susyong Sejemen melihat dua cerita ini ada yang mau sharing kembali? Silakan. Pak Wo Sejen.
sebelum ada pengumuman dari si pemenang, oke? Silakan Sesyong Sejemen. Bagaimana? Mungkin yang sudah ikut training juga boleh sharing ya. Nah, kita sama-sama belajar juga yang didapat ya, bagaimana kita juga merasakan semuanya itu adalah untuk kita melatih diri kita. Silakan dari Sesyong Sejemen, ada yang lain? Atau mau dipanggil aja nih? Ya, ada Sesyong Sejemen? Kalau bisa dari Sesyong Sejemen juga sharing ya, Puspa merasakan ini kita sama-sama belajar, jadi jangan takut ada kesalahannya ya. Kita tahu Sejen aja, karena kita tahu yang diajarkan oleh guru kita ini selalu mengingatkan kita, ini siapa? Oh, Sesyong Along. Silakan, nah, Sesyong Along juga ada ikut nih kemarin. Yeah. Kita lihat Chào, cita-cita ya, Sesyong. yeah. Cảm ơn. Chào Sang hảo. Cậu Sang hảo. Cảm ơn Sang Ren Khai Sư, cảm ơn Sư Xiong Sư Jie. Izinkan di pagi hari ini saya berbagi kesan batin perihal ini ya, perihal training yang saya ikuti semalam. Ya, ini menurut saya adalah suatu jalinan jodoh yang sangat berharga. Ya, bisa bertemu dan mendengarkan kesan batin dan sharing-sharing dari relawan senior dan ada banyak ini ya pemahaman-pemahaman yang sebelumnya belum saya ketahui. Ini merupakan ini ya, saya sangat kangen lah ya, karena jodoh baik ini harus dipupuk, dan apabila ada kesempatan ya saya akan ini ya belajar dan terus bersemangat di jalan Bodhisattva ini. Itu aja. Kanten Puspa Seje. Cảm ơn Sesyong Along. Mungkin dari Sesyong Sejemen yang lain kalau belum ya, kita lihat yang pemenang dulu ya. Pemenang kuis hari ini ya, untuk yang pertama suami istri memohon anak ya, yang dimenang oleh pertama Herbert Leonardi Sesyong dari Medan Jati. Yang kedua tidak ada pemenangnya. Ketiga Tan Mui Guat Seje dari Jambi. Untuk cerita kedua Mencari Permata dimenangkan oleh 4 Aini Wijaya Seje dari Medan Jati. Yang kelima Teti Seje Medan Jati. Dan juga yang keenam Hartono Chandra Sesyong dari Makassar. Mungkin dari Sesyong Sejemen yang menang siapa yang mau sharing, silakan. Kita sama-sama belajar ya. Ini tadi ada siapa ya yang bilang tidak bisa sharing? Mungkin yang Sesyong Sejemen yang bisa sharing, silakan dulu, akan Puspa sebut. Herbert Leonardi Sesyong bisa? Tan Mui Guat tadi kayaknya nggak bisa sharing ya. Jadi Aini Lijaya Seje dari Medan bisa? Teti Seje dari Medan, bagaimana bisa? Ya, baik. Seje. Silakan Cik Teti. Cảm ơn. Kan En, terima kasih ya, Kan En. Sesyong, Seje, Sang Suku ini saya cuma bercerita pengalaman mengenai serakah ya, kalau kita bilangkan ya. Kita ya manusia itu yang serakah, sifat serakah itu sangat sulit untuk kita hapus ya, kalau saya bilang hilangkan itu sangat sulit. Jadi karena serakah makanya kita itu bisa rugi, kemudian bisa merasakan kok bisa begitu ya. Ini mengingat pengalaman. Zaman tahun 90-an sampai hampir 2000 ya kalau tidak salah mengingat. Itu kan ada salah satu permainan yang cukup terkenal namanya BMA, yang duit itu. Jadi kita kasih berapa duit, nanti dalam 2 minggu cair duitnya itu dengan angka yang cukup lumayan, lebih tinggi daripada bunga deposito di bank.
Jadi kebetulan kan kita kerja nih, rekan kerja tiap 2 minggu cair duitnya. 1 juta jadi 2 juta, ya kan? Kalau masuk 2 juta jadi 4 juta. Itu ya pertama sih kita tidak berkeinginan ya punya namanya kan judi ya kalau menurut pribadi ya. Tapi yang namanya manusia, kalau asik melihat teman rekan kerja meja sebelah asik menerima duit 2 minggu sekali cair, dia kan pasti cerita, saya nerima duit nih, ya kan? Oh lumayan ya, ya lumayan ya. Jadi ibarat kata pisau yang berkarat, kalau tiap hari diasah tidak tajam minimal mengkilat, kan begitu. Jadi asik begitu ya kan, karena permainan BMA itu sepertinya juga lumayan lama deh. Minimal kalau setengah tahun itu ada ya. Jadi terakhir katanya teman asik begitu, terakhir tergiur juga lah. Ya kan? Masuklah. Masuklah kita. Betul, cair duitnya. Lumayan kan gitu kan. Jadi kata kawan kita yang sebagai pengumpul, jangan berhenti, mainkan lagi. Itu nanti kan berlipat-lipat. Main kedua kali cair juga. Tapi main ketiga kali itu semua masukkan amblas, makan, tutup dia, lari, pilot ya kan, lari malam. Itu yang dulu namanya begitu ya kan. Jadi kalau seandainya saya tidak tergoda secara pribadi ya kan, masih tetap bisa bertahan, biarpun kita bilangkan tiap 2 minggu dengar dia terima duit, tiap 2 minggu dengar dia terima duit. Jadi kalau tidak ada rasa ya, serakah ya, biar cepat dapat duit tanpa perlu keluar keringat, kan nggak termakan modal saya. Ya kan, biarpun sedikit ya kan. Tapi karena itu, karena saya punya keinginan mau cepat kaya tanpa bekerja yang susah, terakhir kita amblas. Namun saya pribadi bisa berpikir pandangan yang lebih luas ya. Ya mungkin itu adalah karma saya. Mungkin dulu itu saya hutang sama si pengumpul ini, untuk kehidupan ini saya bayarlah. Jadi saya bisa begitu ya kan, merelakan, ikhlaskan supaya di kehidupan yang akan datang itu, hari-hari yang mendatang itu saya bisa lebih bahagia, lebih ikhlas ya kan. Jadi tidak stres, karena kalau aku stres, aku perlu berobat ke dokter, tambah lagi biaya, bukan kerugian yang pertama, malah kerugian yang kedua. Jadi kalau kita bilangkan itulah yang menyebabkan manusia yang serakah itu bisa mendapatkan bencana, seperti contoh cerita yang mencari permata. Kalau dia tidak ngambil segitu banyak, mungkin selamat sampai tujuan, permatanya bisa dijual. Tapi karena serakah, ya begitulah kejadiannya. Mungkin itu aja sesiung yang bisa saya sharingkan, Kan Seciteti, untung ya Seciteti punya kebajikan masih banyak, bisa tercerahkan. Kalau enggak ada yang benar-benar stres loh, ini benar-benar sangat mengerikan loh. Betul. Pada saat itu memang sangat terkenal ya permainan BMA ya. BMA namanya, entah apa singkatannya juga sudah lupa. Terus terakhir udah ada 10 tahun lagi itu muncul lagi yang sistem permainan emas. Itu saya sudah tidak tertarik lagi lah. Tidak, katanya memang emasnya kan di rumahmu. Betul, emas di rumahku, tapi selisih harga kan kita bayar. Jadi kalau dipikir-pikir nggak lagi lah, nggak mau. Ya. Karena kita takut lagi. Bukan ya takut, kan? Ya. udah menjalankan sila dengan baik ya. Kan Seciteti. Ya. Mungkin dari Hartono Chandra Susio, dari Makassar bagaimana? Kalau belum ada Sesiong Secimen, kita yang di dalam sini ya, ada 177, sama-sama kita renungkan ya. Waktu COVID, mulai dari 2020 yang paling menakutkan sampai 2022. Apakah kita ada keluar? Biasanya kita suka ke mall nih, ke pasar nih, belanja. Yang perlu tidak perlu kita bawa pulang. Tapi dalam kondisi 2 tahun itu, semua orang takut untuk keluar. Dan yang tukang jualan juga takut untuk jualan. Kita pikir dalam kondisi itu, apakah memunculkan keserakahan akan kita punya tansense itu banyak sekali atau berkurang?
Itu yang Puspa merasakan itu sangat luar biasa. Sebenarnya kalau kondisi kita berkesadaran, sebenarnya kita juga bisa dalam kondisi yang baik kita lakukan seperti biasa. Kenapa waktu kondisi hal itu kita semuanya takut akan keluar, juga tidak bilang perlu harus membeli apa-apa lagi, kebanyakan di rumah, tidak bilang kepingin ke mall juga tidak ada orang, semuanya hal itu. Jadi kadang-kadang kita pikir ya, itu adalah pelajaran yang seperti master adalah untuk kita. Dari kita makan juga, ada nggak kepikir? Itu sudah semuanya mungkin sudah takut akan, kita bilang memang semuanya takut akan mati ya, Sesyong Sejemen ya. Takut akan mati ini sehingga membuat kita semuanya merasa, ya tidak perlu keluar lah, seadanya aja lah. Kenapa bisa dalam kondisi saat itu? Tetapi dalam kondisi setelah itu, kenapa kita mulai lagi muncul hal-hal yang kita bilang membuat kondisi alam benar-benar sangat mengerikan ini lagi ya. Ini harus kita benar-benar perhatiin dan kita jaga. Karena kenapa kembali lagi akan begitu, Sesyong Sejeman. Ini ada kitabnya. Sesyong Joni Tabusa. Silakan Sesyong Joni, Kan En. Iya, Kan En ya, Sangat. Kan En ya, Puspa suci ya. Soal semuanya yang suci. Ini tadi apa ya, dengar sharing suci Teti ya, kalau nggak salah ya, Dr. Teti ya. Iya. Benar nggak? Saya jadi mulai hafal suaranya walaupun tadi. Oke, itu tentang BMA ya. BMA itu saya lupa ingat juga namanya Banyumas apa gitu ya. Banyumas A itu apa saya lupa. Itu memang sangat heboh ya. Sangat heboh itu adalah sistem Ponzi kalau nggak salah ya. Itu saya coba nanti ada yang bantu koreksi. Nah memang itu sangat membuat heboh ya dulu Medan ya. Jadi semua orang tuh tidak ada kepikiran lagi untuk usaha, banyak yang tinggalin usaha berganti alih kayak tadi ya sebagai kayak agent atau apa seperti itu. Itu saya ingat sekali, itu kalau nggak salah setornya itu 1,9 juta, lalu 3 minggu itu bisa tarik 2,4 juta. Ya, itu seperti itu. Nah, saya ingat sekali, itu memang awalnya itu dari Medan ya, dari Medan kemudian di Jakarta mulai. Dan bahkan saya sempat waktu itu diajak teman ya untuk ke kantornya gitu loh, ya kan. Nah, tapi ya untungnya saya masih mempunyai akal sehat ya, dalam artian gini. Saya melihat kantornya aja seperti gitu, mejanya aja seperti itu. Apa bisa menjamin ini? Nah, jadi itulah saya memakai akal sehat itu dan saya tidak pernah ikut itu. Ya, tidak pernah ikut itu. Walaupun mendengar terus sih, wah enak loh, saya dapat ini, saya ya kayak tadi ya. Oh, saya dapat ini, tarikan ini, saya tambah lagi tarikan. Hanya ngiler aja lah istilahnya. Tapi untung benar-benar nggak tergoyahkan gitu loh, nggak itu ya. Nah, tapi kembali lagi memang sebenarnya ya ketamakan itu ya itulah yang sebenarnya membuat kita itu menderita. Ya banyak sekali ya. Kadang kita contoh kenapa banyak orang sekarang kadang sering ketipu ya. Ketipu itu misalnya contoh, oh Anda mendapatkan hadiah, ya kan mendapatkan hadiah mobil sering kan dapat SMS dan sebagainya. Saya nggak pernah kan kepikiran seperti itu akan mau itu ya. Karena saya selalu merasa gini, segala hal yang sangat mudah didapat itu bukan rezeki kita gitu loh. Nggak segampang itulah gitu kira-kira gitu. Nah beda ya kalau misalnya kita ke bank dan orang bank ada kasih tahu, nah itu kan beda ya. Tapi kalau hanya melalui itu saya nggak pernah akan ini. Nah itu sering terjadi. Contoh lagi, sering kan ada juga yang kayak model gini ke mall ya, begitu dipanggil masuk ke dalam itu, wah ibu pas ulang tahunnya deket bulan ini ya, nah ibu dapat nih beli ini hanya dengan beli ini apa dapat sekian banyak itu sebenarnya udah mereka sudah ada apa ya ada perhitungannya gitu loh. Jadi saya pikir tidak perlulah kita terlalu apa ya mendambakan yang hal itu karena kadang setelah kita beli pun akhirnya ujung-ujung juga malah menumpuk ya di lemari kita gitu loh. Kadang nggak terpakai. Jadi makanya jadi lebih baik kita membeli sesuatu itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu loh. Apalagi kita kan udah disuci. Ya kan kita sudah sering dengar master apa sering-sering master ya. Jadi saya kadang kalau yang tadi saya bilang saya sering dapat kadang SMS, oh dapat hadiah ini saya sering bilang, udahlah tolong sumbangin aja deh ke panti asuhan atau apa ya yang di sana mungkin membutuhkan, udah seperti itu aja gitu. Ya jadi tidak perlulah kita mendambakan sesuatu itu yang begitu gampang untuk ini.
Ya, jadi kalau memang mau ya kerja keras saja gitu loh. Ya, kalau kerja keras pun hasilnya tentu kita akan lebih menghargai. Karena biasanya kan ada istilah ya, uang hantu makan setan kan, bener nggak? Jadi sesuatu yang gampang didapat itu pasti akan gampang untuk hilang kembali. Itu aja cek kanan. Dan Sejong Joni benar, kalau yang gampang itu biasanya akan mudah ini sekali ya. Itu Sejong Sejemen, yang lain silakan kan Sejong Joni. Kalau cerita, Oh ya, oh Sece, ya, ini bagaimana? penting juga ya. Tadi ada ngomongin tentang ajakan investasi, ajakan ikut join ini, keluar duit itu ya investasi yang dikeluarkan oleh Teti Sece ya. Mungkin saya mau tambahan sesuatu nggak, ini penting banget ya. Oke, Boleh nggak sih? silakan. Oke, kanan. Sebentar ya, Sejong. Oke. Oke, cuma sebentar aja. Jadi gini, Seceman. Ya, saya memang bisa dibilang pelaku usaha jasa keuangan. Izinkan saya ngomong sebagai orang edukator finansial ya. Ini singkat aja, jadi Seceman. Ada ajakan bisnis, saya bicara sih, ajakan investasi yaitu adalah hal yang lumrah. Saya pun juga akan melakukan hal demikian, mengajak orang investasi. Serius, karena it's a part of my job. Investasi apa saya tidak akan sebut, tapi yang bisa saya jelaskan adalah investasi yang benar adalah kalau investasinya tuh orang ngomongnya tidak terlalu wow. Well, lu invest sekian, return-nya terlalu tinggi. Nah, yang kayak gitu menurut saya, statement, please, itu di red flag. Yang layak diinvestasikan adalah kalau orangnya ngomong, Pak, Bu, investasinya memang menghasilkan bunganya sekian, return-nya sekian, tapi ada risikonya ya, hati-hati. Saya tidak ngambil risiko, saya cuma kasih ajakan kalau Bapak mau silahkan, tapi risiko ditanggung sendiri, kayak gitu. Contohnya kalau misalkan yang jualan reksadana ataupun jualan obligasi, termasuk juga equity ya, itu pasti ada omongan seperti itu risiko. Nah, itu layak. Yang kedua, itu ada izinnya from the government. Ya, ini government-nya ya pasti Financial Service Authority ya, Indonesian Financial Service Authority atau OJK. Nah, itu baru investasi yang benar. Contoh investasi yang benar itu apa? Ya, salah satunya, saya bilang salah satunya. Sebenarnya masih banyak sih instrumen investasi yang benar. Tapi saya bahas dalam keuangan aja ya. Untuk keuangan, ya reksadana maupun obligasi. Mau invest yang bagaimana, silahkan tanya ke perencana keuangan yang terpercaya. Saya tidak akan bahas di sini. Itu ya, jadi please, kalau melihat sesuatu yang nggak wajar, returnnya, itu dihindari ya, sebaiknya dihindari. Tapi kalau misalkan dia low profile, ngomong ada risiko, nah itu patut dipertimbangkan, seperti itu. Yang ada risiko patut dipertimbangkan. Kenapa? Jangan investasi itu pasti ada risiko. Pasti itu. Dan itu risiko itu harus diketahui dan harus gimana? Apakah kamu bisa terima risiko tersebut? Kalau misalkan kamu bisa terima, bisa terima risiko tersebut, silakan. Tapi kalau tidak bisa menerima risiko, sebaiknya jangan. Kayak gitu, kira-kira. Itu paling penting. Ya, itu tambahan dari saya ya, Kak. Sejong Yohanes, mungkin dari Sejong Sejemen yang lain ada? Saya rasa mungkin dari Sejong Sejemen bisa dengar sharing hari ini ya. Sebenarnya kalau kita kembali lagi ya, bisa membuat satu keluarga yang harmonis, kita hidup aja sederhana. Jadi kalau masalah kita tahan akan ini, akan itu, biasanya pasti akan membuat kerisauan. Kerisauan bukan hanya untuk diri kita sendiri, karena bisa membuat satu keluarga tidak bahagia. Jadi setelah kita memahami Dharma ini, sebenarnya kembali ke kita masing-masing ya. Jalan yang mana yang mau kita tuju, Sejong Sejemen, arahnya ya. Kalau kita sudah tahu, yakin akan ajaran dari Master, kita semuanya harus benar-benar cepat melangkah. Jangan kita tunda-tunda ya. Karena ini semuanya kembali ke kita masing-masing. Jadi bukan orang lain ya, Sejong Sejemen ya. Siapa yang makan, siapa yang kenyang. Kalau kondisinya ada yang mau sharing lagi, kalau enggak kita akan tutup nih. Soalnya Puspa tahu banyak sekali yang mungkin sudah masih capek ya, karena kemarin sudah 2 hari ya. Kalau belum ada, Puspa akan kanen dulu kepada kita punya Sejong Sidik, Sejong Yohanes,
Ong Chiwei Sư兄dan Sư Jie Xiaoling, Sư兄Along dan Sư Jie Teti, juga Sư兄Johnny ya. Sangat kangen kepada Sư兄kita semuanya yang hari ini ikut sharing, dan juga kangen kepada Sư兄Sư Jie Man yang hari ini mendengarkan Dharma. Kangen kepada host semua, dan kita usahain setiap saat ada kesempatan, usahain kita belajar sharing juga ya Sư兄Sư Jie Man ya. Semuanya sangat kangen. Oke, kita akan tutup. Silakan host. 向师姐们，我们请起立啊！合掌，向佛菩萨及上人请三问系礼，问系，再问系，三问系。感恩师兄姐们 semuanya， 有你们真好，阿弥陀佛，感恩。 Wah, semuanya tetap fit ya, Sư兄Sư Jie Man ya. Keep fit, Kan En.